Pernah dengar kisah bayi yang dilempar ke sungai, tapi malah jadi penyelamat bangsa? Nah, inilah awal kisah Nabi Musa yang dimulai dari masa paling kelam di Mesir. Waktu itu, Firaun takut banget sama bangsa Bani Israel. Dia ngelihat mereka makin banyak, makin kuat, dan dia ngerasa posisi kekuasaannya terancam. Jadi, keputusan kejam pun dibuat, semua bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Bayangin, jadi ibu di masa itu, ketakutan, cemas, tapi tetap harus kuat. Itulah yang dirasain ibu Nabi Musa waktu melahirkan. Tapi Allah nggak tinggal diam. Lewat ilham, dia bisikin sesuatu ke hati sang ibu, letakkan bayimu di sungai. Gila nggak tuh? Tapi sang ibu percaya. Dengan air mata, dia taruh bayi mungilnya di keranjang dan biarkan mengalir di sungai Nil. Keranjang itu meluncur pelan, hanyut di air tenang, dikelilingi alang-alang dan nyanyian alam, dan akhirnya berhenti di depan istana Firaun. Yap, tempat paling nggak masuk akal. Yang nemuin, istri Firaun sendiri. Begitu lihat bayi itu, hatinya langsung luluh. Walau Firaun sempat curiga, sang istri bersikeras, "Aku akan memeliharanya," katanya. Dan bayi itu pun tumbuh besar di rumah musuhnya sendiri. Tapi Allah masih punya plot twist. Musa kecil ternyata nggak mau nyusu sama siapapun. Sampai akhirnya ibunya sendiri yang dipanggil jadi pengasuhnya. Tanpa ada yang tahu, ibu kandungnya bisa tetap dekat dengan Musa. Subhanallah, rencana Allah emang nggak pernah gagal. Musa tumbuh jadi anak yang cerdas, kuat, dan punya nurani. Walau hidup di istana, dia tahu, aku bukan bagian dari mereka. Suatu hari, dia lihat seorang Mesir mukulin seorang Bani Israel. Darahnya langsung mendidih. Dia lindungi si tertindas, dan dalam satu pukulan, orang Mesir itu mati. Musa panik. Dia coba ngubur jasad itu diam-diam, tapi esoknya rahasianya bocor. Waktu dia coba lerai dua orang Bani Israel yang berantem, salah satu dari mereka malah bilang, "Mau bunuh aku juga kayak kemarin." Musa langsung sadar dia dalam bahaya. Dan benar saja, Firaun marah besar dan Musa jadi buronan. Tanpa persiapan, tanpa tujuan pasti, Musa kabur keluar kota. Berjalan menembus panasnya padang pasir. Kaki luka, tenggorokan kering, perut kosong, tapi hatinya masih percaya sama Tuhannya. Akhirnya, dia sampai di sebuah tempat bernama Madian. Lemes, capek, dia duduk di dekat sumur. Di sana, dia lihat dua perempuan yang lagi nunggu giliran ambil air, tapi cowok-cowok lain gak kasih jalan. Dengan sopan tapi tegas, Musa bantuin mereka. Dia angkat air dari sumur, kasih ke mereka, terus duduk lagi di bawah pohon. Habis tenaga, lalu dia menengadah, dan dengan lirih dia berdoa, "Ya Tuhanku, aku butuh pertolonganmu sekarang." Dan disitulah kisah baru Musa akan dimulai. Beberapa saat setelah bantuin dua perempuan di sumur tadi, Musa duduk lagi, lelah banget. Tapi, baru juga rebahan, salah satu dari cewek itu datang lagi, nyamperin dia. "Yuk ikut ke rumah ayah kami," katanya. "Ayah pengen ngucapin terima kasih." Musa pun ikut. Perjalanan itu jadi titik balik buat dia. Mereka sampai di rumah seorang lelaki tua yang bijak, namanya Syuaib. Musa disambut dengan hangat dan ditawari makan. Syuaib kagum sama cerita hidup Musa, dan salah satu putrinya mulai kagum juga sama Musa. Beberapa hari kemudian Syuaib bilang, "Aku ingin menikahkanmu dengan salah satu anakku, kalau kamu mau tinggal dan kerja di sini selama 8 tahun. Musa langsung setuju. Dia nikah, tinggal di Madian, dan hidup sederhana tapi damai. Setelah lama hidup tertekan, akhirnya hatinya tenang. Tahun berganti, Musa hidup sebagai gembala. Setiap hari dia jalan jauh, nuntun domba, ngelamun di bawah langit luas. Sampai suatu hari, saat dia lagi gembala jauh dari rumah, dia lihat api. Tapi aneh, api itu nyala, tapi nggak bikin kayunya gosong. Musa pelan-pelan naik mendekat. Dia penasaran dan tiba-tiba ada suara, "Wahai Musa." Itulah awal wahyu. Allah berbicara langsung ke Musa dan memberinya misi besar. Balik ke Mesir, tantang Firaun, dan bebaskan umatnya. Musa masih terpana, tapi Allah lanjut berfirman, "Aku adalah Tuhanmu. Lepaskan sandalmu. Kamu sedang berada di tanah suci tua." Allah perkenalkan dirinya dan kasih Musa mukjizat, tongkat yang bisa berubah jadi ular, dan tangan yang bersinar terang waktu dimasukkan ke dada. Musa deg-degan. Dia bilang, "Ya Allah, aku takut. Aku nggak fasih ngomong. Gimana kalau mereka nolak?" Tapi Allah bilang, "Kamu nggak sendiri. Kakakmu Harun akan bantu kamu. Aku akan bersamamu." Dan disitulah rasa takut berubah jadi keberanian. Setelah pengalaman spiritual itu, Musa turun dari gunung. Langkahnya mantap. Dia tahu tugasnya berat, tapi dia juga tahu Allah bersamanya. Sesampainya di rumah, Musa peluk istrinya. Dia cerita semua yang dia alami, dan istrinya mendukung penuh. Kalau ini panggilan dari Allah,
ayo kita jalani. Pagi harinya Musa pamit. Dia, istrinya, dan anak-anaknya mulai perjalanan panjang. Kembali ke Mesir, tempat masa lalu dan masa depannya menunggu. Di tengah jalan, Musa merasakan hati makin tenang. Dulu dia lari dari Mesir karena takut. Sekarang dia kembali karena panggilan suci. Dan Allah nggak cuma memerintah, dia juga membimbing, menjaga, dan memberi kekuatan. Setiap langkah Musa ditemani. Episode ini ditutup dengan satu kalimat dari hati Musa. Aku siap, ya Allah. Dan dengan itu dia terus melangkah menuju Mesir, menuju takdirnya. Musa akhirnya tiba di tanah Mesir, tempat semua kenangan lama tersimpan. Tapi dia bukan Musa yang dulu. Sekarang dia punya misi dari Tuhan. Sebelum menuju istana, Musa menemui kakaknya, Harun. Mereka berpelukan hangat, kayak dua sahabat yang siap perang bareng. Mereka berdua pun bersiap. Misi mereka datang ke Firaun dan minta dia bebaskan Bani Israel. Aula kerajaan megah, tiang-tiang tinggi, dinding emas, dan di ujung ruangan, Firaun duduk di tahtanya dengan mata tajam. Musa nggak ragu, dia berdiri tegak dan berkata, "Wahai Firaun, lepaskan Bani Israel, itu perintah dari Tuhan seluruh alam." Firaun ketawa, "Siapa Tuhan yang kamu maksud?" katanya sinis. Tapi Musa tetap tenang, dialah yang menciptakan langit, bumi, dan kamu, Firaun. Untuk bukti, Musa lempar tongkatnya, dan boom, tongkat itu berubah jadi ular besar di depan semua orang. Firaun panik, tapi gengsinya nggak mau kalah. Dia panggil semua tukang sihir terbaik se-Mesir. Hari pertandingan pun ditentukan, Musa versus para penyihir. Semua rakyat Mesir diundang buat nonton. Saat dimulai, para penyihir lempar tali mereka, dan tampak seperti ular semua. Orang-orang kaget, tapi Musa tetap tenang. Giliran Musa, dia lempar tongkatnya, dan ular itu melahap semua ular-ular sihir. Semua orang melongo. Para tukang sihir langsung sujud. Mereka bilang, "Kami percaya pada Tuhannya Musa dan Harun." Firaun marah besar, mukanya merah, tangannya gemetar. "Berani-beraninya kalian percaya padanya tanpa izin dariku?" Firaun ancam para penyihir, tapi mereka nggak goyah. Iman udah masuk ke hati mereka, dan itu nggak bisa ditawar. Karena takut kehilangan kekuasaan, Firaun makin kejam. Bani Israel makin ditekan. Musa pun terus mendesak, "Bebaskan mereka, wahai Firaun." Tapi Firaun keras kepala. Allah pun menurunkan peringatan, satu persatu. Dimulai dari air sungai Nil, berubah jadi darah. Rakyat panik, tapi Firaun tetap keras kepala. Lalu datang katak, "Di mana-mana, masuk rumah, dapur, istana. Gila, kayak invasi amfibi." Musa datang lagi. "Sampai kapan kamu akan sombong, wahai Firaun?" Tapi Firaun cuma diam, penuh dendam. Episode ini ditutup dengan langit yang mulai berubah. Karena ujian baru akan datang. Ini baru permulaan. Pertempuran hati dan kekuasaan belum selesai. Malam yang hening, Bani Israel mulai berjalan diam-diam. Langit bintang bertabur, jalan sunyi hanya dihiasi suara langkah kaki mereka. Namun Firaun tahu, dengan marah dia segera mengerahkan seluruh pasukannya. Musa dan kaumnya tiba di tepi Laut Merah. Di depan mereka, laut yang luas. Di belakang mereka, pasukan Firaun. Mereka terpojok. "Bagaimana ini Musa?" teriak beberapa orang. "Kita akan mati." Musa tetap tenang, dia berkata, "Tidak, Tuhan akan membantu kita." Allah perintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan ajaibnya, laut itu mulai terbelah. Bani Israel mulai berjalan di dasar laut yang terbuka, melewati jalan yang Allah buka untuk mereka. Namun, Firaun masih belum menyerah. Pasukannya mengejar dengan penuh semangat. Tapi begitu Bani Israel sudah mencapai sisi lain, laut kembali menutup dengan dahsyatnya. Firaun dan pasukannya tenggelam dalam air. Tidak ada yang selamat. Semua kesombongan mereka lenyap begitu saja. Bani Israel selamat. Mereka berdiri di tepi laut bersyukur. Suara takbir mengalun di udara, penuh haru. Musa mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus melewati padang pasir yang luas untuk menuju tanah yang dijanjikan. Musa mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada mereka, ajaran tentang hidup, iman, dan keadilan. Musa terus memimpin mereka dengan sabar, meski ujian demi ujian datang. Namun, setelah banyak tahun berjuang, Musa tiba di puncak bukit, menatap tanah yang dijanjikan. Musa tahu misi hidupnya hampir selesai. Musa menghadap Tuhan, dan saat itu Allah memanggilnya. Musa meninggalkan dunia ini dengan damai, namun warisannya terus hidup. Keberanian, kesabaran, dan iman yang dia ajarkan kepada mereka tetap hidup sepanjang zaman. Warisan Musa adalah lebih dari sekedar hukum atau petunjuk,